Mengenal Allah. Petualangan di perpustakaan. Di sudut perpustakaan kota yang tenang namun penuh dengan tumpukan buku yang seolah bernapas, Sebas yang berusia 17 tahun sedang asyik membetulkan letak kacamatanya yang melorot. Di hadapannya, Surya, remaja 14 tahun dengan rambut hitam keriting yang mencuat ke segala arah seperti antena, tampak sedang menggaruk kepala dengan sangat kencang. Surya sedang pusing 7 keliling mengerjakan tugas agama tentang siapakah Allah itu. Sebas tersenyum tenang, siap memberikan tur petualangan iman di antara rak-rak buku. Sebas mengajak Surya mendekat ke arah jendela besar yang memantulkan bayangan mereka. Tahu tidak Surya? Allah itu sang pencipta yang jenius sekaligus seniman, bisik Sebas. Lihat dirimu. Rambut keritingmu yang liar itu, senyummu yang lebar, bahkan cara jalanmu yang mirip penguin itu sangat unik. Allah tidak membuat produk massal di pabrik. Dia menciptakanmu satu persatu secara istimewa. Kamu bukan sekadar angka di buku absen, kamu adalah mahakarya kesayangannya. Surya pun tersenyum lebar melihat pantulannya di kaca, merasa mendadak lebih keren. Tiba-tiba, Bu Susan, penjaga perpustakaan yang selalu wangi bunga mawar, menghampiri mereka sambil membawa sebuah buku tua bercover biru. Sedang menyelami misteri ilahiyah, tanya Bu Susan dengan kedipan mata jenaka. Sebas menjelaskan bahwa mereka sedang belajar tentang Allah Sang Penyelamat. Bu Susan lalu membuka halaman tentang kisah Tobit. Lihat, dalam kisah Tobit, Allah menyelamatkan dengan cara yang sangat kreatif. Dia mengirimkan malaikat Rafael untuk menemani perjalanan Tobias. Allah itu penyelamat yang tidak selalu datang dengan kilat, tapi seringkali lewat teman perjalanan yang asyik. Sebas mengangguk mantap. Benar kata Bu Susan, seperti saat aku hampir jatuh karena tersandung kabel dan kamu tiba-tiba menangkap tas punggungku, itu juga cara Allah menyelamatkan hari-hariku. Bu Susan tertawa mendengar perumpamaan Sebas. Allah itu penyelamat yang cerdas, Surya. Dia menggunakan tangan-tangan manusia, seperti tangan Sebas yang suka membetulkan kacamata itu, untuk saling menarik keluar dari kesulitan. Tiba-tiba perut Surya berbunyi nyaring. Kruyuk. Bunyinya bahkan mengalahkan suara kipas angin di pojok ruangan. Di saat yang sama, Bu Yayuk, petugas kebersihan yang paling rajin sejagat raya, melintas sambil membawa keranjang kecil berisi pisang yang kuning ranum. Waduh, ada suara naga kelaparan di perpustakaan ya, canda Bu Yayuk sambil menyodorkan sebuah pisang kepada Surya. Makan ini dulu nak. Allah itu maha murah hati, dia selalu tahu kapan perut kita butuh bantuan logistik darurat. Surya tertawa riang menerima buah itu. Sebas melihat adegan itu dan berkomentar, lihat itu Surya, kita tidak perlu cemas berlebihan tentang hari esok. Allah menyediakan apa yang kita butuhkan tepat waktu, bahkan melalui kejutan-kejutan kecil yang lezat seperti pisang dari Bu Yayuk ini. Bu Yayuk hanya tertawa kecil sambil mengacungkan jempolnya ke arah Sebas sebelum melanjutkan tugasnya menyapu lantai dengan gerakan yang lincah dan riang. Saking semangatnya ingin mengambil botol minum, Surya tak sengaja menyenggol tumpukan buku hingga jatuh berhamburan ke lantai. Surya langsung pucat, takut akan kena marah besar. Namun Sebas dengan sigap membantunya memunguti buku-buku itu. Jangan panik Surya, Allah itu setia. Ingat kisah Adam dan Hawa? Meskipun mereka melakukan kesalahan besar, Allah tetap setia menjaga dan memperhatikan mereka. Dia tidak akan pergi meninggalkanmu hanya karena beberapa buku yang terjatuh. Dia selalu memberi kesempatan kedua. Bu Susan datang mendekat, namun bukannya marah, ia malah ikut berlutut membantu menyusun buku sesuai urutan. Jangan takut membuat kesalahan nak, kata Bu Susan lembut kepada Surya. Kesetiaan Allah itu seperti perpustakaan ini. Pintunya selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin masuk dan belajar lagi, tidak peduli seberapa sering mereka tersesat. Surya merasa sangat lega, dan hatinya terasa hangat mendengar kata-kata penuh kasih itu. Dan ini adalah bagian yang paling dahsyat. Sebas menarik sebuah buku tebal dengan ilustrasi yang sangat indah dari rak teratas. Puncak dari semua kasih dan rencana Allah adalah Yesus Kristus. Dia bukan sekadar tokoh di buku sejarah Surya. Yesus adalah bukti paling nyata bahwa Allah rela menjadi manusia, makan pisang seperti kita, dan merasakan sedih serta senang, hanya supaya kita tahu seberapa besar Dia mencintai kita. Sebas membuka halaman yang menampilkan gambar Yesus yang merangkul banyak orang dengan penuh kehangatan. Matahari mulai terbenam, menyinari ruang perpustakaan dengan warna jingga dan merah muda yang cantik. Surya menutup bukunya dengan mantap. Aku paham sekarang Kak Sebas. Aku berharga, Tuhan itu sangat dekat. Dan aku harus berani berbagi kasih seperti kalian semua. Sebas merangkul pundak adik kelasnya itu.
Mereka melangkah keluar dari perpustakaan dengan hati yang ringan dan penuh sukacita, siap membawa terang kasih Tuhan ke dunia luar.